Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melanjutkan pembelajaran pada kali ini, yaitu kita masuk ke bab tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum lanjut kepada masuk materi ya, semua hadir atau ada yang nggak hadir? Hadir Pak semuanya. Hadir. Oke, Hadir. hadir semua ya. Alhamdulillah pada sehat-sehat. Hadir semua ya. Nah, kita masuk langsung kepada pembelajaran aja, karena waktu juga barusan Bapak telat 5 menit karena ada urusan di belakang. Nah, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pertama di sini orang tua tuh ada, bisa dibilang jadi ada 3 komponen. Yang pertama yang menyebabkan kita lahir, yaitu yang ayah dan ibu kita. Yang kedua ada orang yang memberi ilmu kepada kita, itu pun orang tua kita seperti guru di sekolah, ustadz di madrasah. Dan yang ketiga adalah orang tua kita dari pasangan hidup kita nanti gitu ya kan, ada semua belum pada nikah gitu. Nah, nanti mempunyai orang tua juga, yaitu orang tua dari pasangan kita atau disebut mertua kita. Nah, itu menjadi orang tua kita juga yang harus dihormati, yang harus kita patuhi. Nah, di sini karena pelajaran tentang hadis, Bapak mengambil 2 hadis. Yang pertama tentang ada yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, yang kedua ada Bukhari Muslim. Nanti Bapak akan bacakan hadisnya, nanti teman-teman juga mengikuti bacanya ya. Yang pertama ada riwayat dari Muslim. Kita bahas hadisnya dulu, nanti kita bahas isinya, apa isi kandungan hadis tersebut ya. Nah, yang pertama hadis Muslim, hadatsana Syaiban ibnu Faruq, hadatsana Abu Awanata an Suhailin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu summa ragima anfu summa ragima anfu ila man ya Rasulullah qala man adraka abu waihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Nah, itu riwayat Muslim. Bapak bacakan satu lagi, nanti kita baca juga artinya ya. Yang kedua, hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Abi bin wa hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Yahya bin Sa'idin Qaton an Sufyan wa Syu'bah qala hadatsana Habibun an Abil Abbasi an Abdillah ibni Amrin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzimuhu fil jihadi faqala ahayyu walidayka qala na'am qala fafihima wajahid. Nah, artinya yang hadis pertama tadi kami ceritakan oleh Syaiban bin Faruq dari Abu Awanah, dari Suhail, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata dia celaka. 3 kali dia menyebutkan di sini tentang celaka. Lalu beliau bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau sudah tua,
atau salah satu dari keduanya, namun dia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Yang melewatkan hadis riwayat Muslim. Nah, hadis yang kedua, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata kepadanya, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita bisa sedikit menyimpulkan tentang bagaimana berbakti kepada orang tua itu sangatlah penting. Bahkan di hadis yang kedua terdapat kata berjihad kepada dua orang tua lah. Jadi pas ketika ada sahabat yang ingin ikut berperang, lalu Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, apakah kamu punya orang tua? Maka berbakti kepada orang tua dulu lah. Jadi saking hebatnya gitu. Kita tahu kan jihad itu pahalanya sangat besar, bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau misalkan kita sandingkan berarti sangat luar biasa gitu berbakti kepada orang tua kan pahalanya. Nah, lalu ada perilaku seperti apa sih yang menghormati atau mematuhi guru itu kan? Kita tahu banyak ayat Al-Quran juga gitu yang senantiasa menceritakan bahwa kita itu benar-benar harus berbakti kepada orang tua. Nah, di sini orang tua ya. Nah, di sini ada baktinya, kita bagi menjadi dua. Yang kedua ada kita bilang durhaka. Nah, nanti teman-teman bisa berdiskusi untuk apa saja sih poin-poin menghargai atau menghormati orang tua gitu. Apa saja yang bisa termasuk durhaka kepada orang tua. Begitupun terhadap guru. Itu sama saja ya, sama-sama harus kita hormati, sama-sama kita harus patuhi. Oke, kita contoh saja lah. Boleh kasih contoh yang di belakang durhaka kepada orang tua, salah satunya apa? Ayo jawab. Jangan senyum-senyum. Atau Bapak tunjuk. Atau Bapak dulu kasih contoh ya. Nanti yang di belakang masih contoh. Misalkan Pak, aku tahu Pak. Ya apa? Durhaka kepada orang tua. Ya apa contohnya durhaka kepada orang tua? Ngebantuin rumah beres-beres. Nah, itu bisa jadi salah satu, misalkan tidak nurut gitu ya. Tidak nurut ya. Tidak nurut, misalkan disuruh nih, misalkan Babam tolong beliin terasi misalkan. Terus si Babam tuh masih main HP gitu, masih main game. Kalau mah sakedap gitu. Atau mah gimana nanti misalkan lagi anak-anak sekarang dulu lagi main game kagok misalkan. Sampai misalkan itu disuruhnya udah 3 kali bahkan 4 kalinya, misalkan si Babam tuh ya malah membentak gitu kan. Nah, itu jadi double nih. Misalkan membentak. Bahkan dalam Al-Quran pun dituliskan menyebut kata saja itu tidak boleh kepada orang tua, apalagi misalkan yang tadi disuruh tidak nurut dan lalu membentak gitu, itu jadi double dosanya gitu. Nah, ini salah satu contoh durhaka kepada orang tua. Lalu bakti seperti apa gitu kepada orang tua ataupun guru ini sama ya, berlaku juga kepada guru. Misalkan tadi bapak menanyakan atau nyuruh nggak ada yang jawab, atau misalkan anak-anak malah ribut gitu. Nah, itu kan jadi dosa juga gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi dari sekarang, dari perilaku sehari-hari, teman-teman harus mencerminkan bagaimana kita patuh dan hormat kepada guru. Nah, itu kita masuk juga patuh gitu ya, bakti atau patuh ya. Misalkan di sini contohnya saja, atau kita masuk dulu ke contoh patuh orang tua atau nurut kepada orang tua. Misalkan
membantu di rumah gitu ya, membantu beres-beres di rumah. Nah, itu bisa menjadi salah satu bakti atau patut kita terhadap orang tua kita. Misalkan kita ya yang namanya membantu itu minimal kita meringankan beban orang tua kita, itu sangat-sangat apa ya, membantu dan mencerminkan kebaikan anak terhadap orang tuanya. Lalu kita kasih contoh lagi, bakti terhadap guru atau patut terhadap guru seperti apa? Nah, seperti halnya kita di dalam kelas, guru sedang menerangkan, teman-teman minimal memperhatikan, teman-teman memperhatikan guru ketika mengajar, ketika menerangkan, itu bisa menjadi salah satu bakti atau patut kepada guru ya. Dari apa? Memperhatikan ya, memperhatikan ketika belajar. Nah, ini ada sumber. Sumbernya hadis Muslim. Nah, satu lagi, bagaimana cara bakti kita kepada orang tua kita yang telah tiada. Nah, itu kan apa ya, menjadi ini juga banyak dari teman-teman kita yang orang tuanya sudah tidak ada gitu. Lalu bakti seperti apa gitu yang berikan anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Mungkin Bapak langsung kasih contoh aja biar teman-teman paham juga. Dalam suatu kisah gitu ya, kayak lupa kisahnya, tapi kesimpulannya ketika ada seorang mayit yang sedang disiksa oleh malaikat, lalu si malaikat itu berhenti untuk menyiksa si mayit tersebut. Lalu si mayit bertanya, ya malaikat, kenapa engkau menghentikan siksaan itu? Lalu malaikat pun menjawab, bagaimana saya bisa terus menyiksamu wahai mayit, sedangkan anakmu memohon ampun atas namamu gitu. Nah, jadi ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa mendoakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku selama orang tua kita masih hidup di masa lalunya. Nah, itu menjadi bakti kita juga kepada orang tua yang sudah tidak ada gitu. Karena kita tahu ya teman-teman, doa kita dalam Al-Quran. Nah, doanya kan kita sudah tahu teman-teman, yaitu apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi setelah selesai kita menunaikan sholat lima waktu, jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu bisa menjadi cara berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Nah, materi hari ini cukup sekian. Nanti Bapak kasih PR di rumah untuk teman-teman. Nanti Bapak tugasnya dikasih ke KM aja. Nanti KM setelah Bapak selesai keluar, nanti bisa sama KM bisa dituliskan nanti di papan tulis, ataupun bisa seperti apa, kan sekarang udah ada grup ya di kelas, bisa ya, ya. Nanti di-share aja di grup, nanti Bapak kasih ke KM, lalu KM men-share di grupnya. Nanti minggu depan kita bahas sama-sama ya. Jadi sebelum nanti materinya masuk lagi, kita bahas tentang tugas yang sekarang. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan? Ada nggak? Ada? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke. Alhamdulillah ya kalau tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini, nah ini sangat penting juga kita diterapkan oleh teman-teman, bagaimana kita benar-benar harus patuh dan taat kepada orang tua kita dan guru kita. Karena insya Allah apapun yang mereka perintahkan itu tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif, insya Allah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas atensi pada pertemuan kali ini.
Lebih kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari Bapak, perkataan atau perlakuan yang kurang berkenan dari Bapak untuk anak-anak. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan doa hamdah bersama-sama dan doa kebersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.